katanya itu dukun, syirik dan apa-apa dan sebagainya. Nah, itu kalau masih kurang paham bisa tanya ke saya. Yang dipraktekkan sekarang di rukyah itu, oh berani membakar jimate dukun-dukun. Nah ini berani kiai, jimate kiai, sabu-sabu keris dimusnahkan kata dengan alasan jin-jin. Ini saya praktekkan sekarang. Kalau nggak percaya ini santri saya, tapi boleh dibuktikan dengan siapa aja bawa ke sini. Saya pemirsa, hari ini guru besar di Pondok Pesantren Nahdlatul Qadiri akan mempraktekkan sesuatu. Monggo, Yai, pripun Yai? Monggo paring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang jelas gini, saya yang jelas seiring selaras sejalan kaligus gondrong naiki nopo pekundeni sampean yang jelas. Sebenarnya bukan beda, ya ada sifat kebersamaan dan sama sistemnya dan sebagainya. Ini bentuk satu pembuktian bahwa sebenarnya ilmu yang dikelola oleh seorang kiai sama Joko atau mungkin sistem kasultanan kasunanan itu enggak jauh beda, bukan berbeda, tapi seiring selaras sejalan. Ini contoh yang dipraktekkan saat-saat ini yang hanya untuk mengkebiri, untuk menjatuhkan orang lain. Nggak ada sebenarnya, nggak boleh seperti itu. Katanya itu dukun, syirik dan apa-apa dan sebagainya. Nah itu kalau masih kurang paham bisa tanya ke saya. Yang dipraktekkan sekarang di rukyah itu, oh berani membakar jimate dukun-dukun. Nah ini berani jimate kiai, sabu-sabu keris dimusnahkan katanya dengan alasan jin-jin. Ini saya praktekkan sekarang. Kalau nggak percaya ini santri saya, tapi boleh dibuktikan dengan siapa aja bawa ke sini. Saya buktikan sebenarnya cuma gampang seperti ini. Ini permainan anak-anak itu. Santri saya selama nyari pusing itu biasa. Seperti ini saya contohkan. Ini bukan karena santri saya. Kalau nggak percaya, Anda bisa bawa seseorang, bawa ke depan saya dengan kuasa Allah, semuanya bisa, sampai bisa melakukan juga. Ini contoh. Ini yang dipraktekkan oleh rukyah itu. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu contoh, ya. Ini salah satu contoh bahwa saudara saya ini mempraktekkan kalau yang di rukyah itu bisa juga jadi mainan ya. Wah, bisa juga jadi mainan. Hanya pakai ilmu. Hanya di sini pakai ilmu. Coba, monggo Yai, lanjut. Ini yang sering dipraktekkan, ini sudah sembuh. Nah, ini sekarang saya terangkan seperti ini. Siapapun bisa. Sebenarnya begini, kalau ada kemauan dan keinginan dan keyakinan semua bisa. Intinya mengundang. Yang dipraktekkan di rukyah semua orang, semua kena jin, kayak itu jin, ini dan sebagainya. Itu bisa. Saya mengambil jin dari mana dengan kuasa Allah. Saya ambil, saya masukkan. Dan itu saya cabut lagi. Jadi kalau saya praktekkan sama Anda, bukan hanya santri saya, Anda mau saya praktekkan seperti ini bisa, sampai bisa, apa betul? Ya, sampai sebenarnya nggak ada apa-apa. Saya masukin dan nggak tahu jin iblis apa dari mana saya masukkan dan saya ambil lagi. Setelah itu saya komen, Dapat uang. nah, komen kamu tuh sampai nanam jima, sama nanam bau dukun, sama datang nanam dukun di ilmu ini, sama kayak di teman di situ, jadi itu. Terus dikasihkan flare, dapat uang saya. Nah, intinya seperti itu. Jadi artinya apa? Saya tidak suka memecah belah, mengorek-orek, elek-elek. Yai jangan berani dijadikan orang sesepuh, bini sepuh dan sebagainya yang katanya orang itu pun nggak usah. Kita mau bangkitlah dengan cara yang baik. Bangkit dengan cara kita, ikhtiar kita, usaha kita, mendekati kepada Allah, bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
itu tadi salah satu mungkin bisa dikatakan trik ya. Trik dengan cara ilmu. Trik dengan cara memang harus tetap pakai ilmu. Ya artinya ilmu untuk mengundang suatu jin atau khadam yang dimasukkan kepada seseorang. Setelah itu dicabut sendiri. Ya, jadi hal tersebut harus dipelajari lebih dahulu. Nah, makanya di sini saya mengatakan bahwa banyak sekali di luar sana hanya ingin mencari popularitas sendiri, mencari popularitas, akhirnya menjatuhkan yang lain. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke kiai, mintalah langsung kepada Allah dengan baca-baca ini. Nah, setelah itu sampai punya jimat mana, ini punya keris, punya buntelan, ini pendeman, dimusnahkan. Dengan cara langsung itu menjatuhkan teman kita, saudara kita yang sebenarnya kita harus menghargai dan menghormati. Dengar pemirsa ya. Beraneka ragam. Di sini ada, apalagi kita orang Jawa, menghargai. Kalau kita ingin dihargai orang lain sebenarnya gampang, hargai orang lain. Makanya maaf, Anda yang berprofesi seperti itu biasanya sampai menjatuhkan orang lain, maaf. At-takabur ilmu takabir sedekah. Kalau Anda takabur, saya takabur, jangan dianggap saya sedekah saya. Itu Imam Syafi'i. Jadi seperti ini pemirsa, kayaknya nanti bahasan kita malam ini seru. Nanti kita lanjut, kita bedah apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kiai Kembar tadi. Jadi nanti akan kita kupas tuntas, tetap di channel Ki Joko Gondrong dan tetap bersama Pondok Pesantren Nahdlatul Qadiri. Nahdlatul Qadiri. Alamatnya di mana, Pak Yai? Sineposari Barujo, Siliragung, Banyuwangi. Tetap ikuti saya di channel Ki Joko Gondrong, menguak sejarah, mistis, mitos dan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Ki Joko Gondrong semuanya. Tadi di depan kita sudah melihat atraksi Kiai Kembar untuk mendatangkan satu energi, mungkin bisa dikatakan jin atau apalah, itu kita nggak mau tahu ya, Gus ya. Iya benar. Yang jelas energi itu bisa kita datangkan dan bisa kita buang. Ya. Nah, di sini di sesi ini saya akan menanya kupas tuntas tentang itu sebuah trik atau apa. Karena ngeten, Yai, ngapunten. Sekarang ini di luar sana, Yai, itu banyak yang menggunakan hal itu, Yai. Tapi di sisi lain ada tokoh-tokoh yang ya saya nggak mungkin menyebut nama, nggih, Yai, nggih, mboten pareng. Nah, itu ada yang membakar jimat, ada yang membakar ininya kiai, peparingnya kiai, peparingnya dukun. Nah, intinya tanggapan kiai dukun itu di mata kiai seperti apa? Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat saya, keluarga saya, saudara saya, Gus Gondrong yang paling ganteng dewi. Nah, Gini pemirsa, saudara-saudara kami, barusan saya tunjukkan sesuatu yang selama ini orang penasaran. Apa sih yang sebenarnya? Apalagi sering ada ruqyah, ya. Mohon maaf sebelumnya bagi saudara-saudara saya yang mempraktekkan ruqyah. Saya senang, bangga sebenarnya. Hanya satu ya saya nggak suka. Dengan cara nggak langsung ingin menaikkan diri sendiri, menjatuhkan nama orang lain. Bagaimana juga kalau sudah ada kalimat menjatuhkan orang lain, itu tidak baik. Jadi kita harus betul-betul gini. Kita harus merendah diri. Rasulullah mengatakan begini. Sekarang kita menghina saudara kita siapapun, lagi orang mengatakan dukun. Sebentar pemirsa, ini kayaknya harus saya cita dulu, biar nggak di ini pemirsa ya. Biar fokus. Gini, mang saya ini. Monggo, katuran, Kiai. Saya ngomong sambil rokok ini biar enak. Ini pakai gading, ini saya barusan ini barusan. Nah, ini Gus Gondrong kurang lengkap kalau nggak ada gadingnya. Kalau Kipo banyak gading yang jarang. Ya, ini saya dikasih kenang-kenangan cenderamata, tali asih. Nah, yang sekarang ini ada yang aneh, Kiai. Ada yang aneh.
tadi sorban jenengan sulap tiba-tiba menjadi sebuah belangkon yang sama kayak punya saya. Jadi itu pemirsa ya, walaupun beliaunya sosok tokoh kiai, tapi beliaunya juga mau pakai belangkon. Nah, sekarang saya ulang lagi ya, Yai, pertanyaannya. Bagaimana pandangan Yai tentang dukun dan praktek perdukunan serta banyak oknum-oknum di luar sana yang ngakunya kiai, ngakunya mubalek, ngakunya habib, tapi membakar jimat dari kiai, merusak keris-keris. Monggo Kiai. Katuran. Pertama kali dukun. Sampai yang meramal. Dukun itu kalau bahasa qadhi. Ya, agak kesini Kiai, monggo. Nah, ini nggak apa-apa pemirsa, karena ini saudara sendiri. Iya. Itu bahasa qadhi. Sekarang pakai bahasa dukun. Seorang orang anti dukun. Siapa dukun? Nah, ini sebenarnya semuanya praktek. Dia nggak mau dikatakan dukun, tapi praktek dukun. Nah, apa bedanya sekarang? Kalau saya pakai serban saya seperti ini, saya dipanggil kiai, memang saya punya santri zaman sebagainya. Tapi banyak orang-orang datang ke sini, kiai keluhan begini. Saya nggak mau praktek seperti hanya dukun yang praktekkan. Loh, kenapa demikian? Loh kiai itu nggak sirik sebagai nanti kalau kepengen tanya masalah sirik dan tidak, sama datang langsung lebih baik. Saya kupas dulu. Intinya, sebenarnya saya suka ada praktek saudara kita yang pakai ruqyah, itu pengobatan dengan sistem ruqyah, itu saya bangga karena bagaimana juga dia mau menunjukkan dan membantu saudara-saudaranya itu untuk penyembuhan. Hanya sayang, seribu sayang, saya satu yang nggak suka. Jadi janganlah menjatuhkan nama lain. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke gini dengan baca ini cukup dengan cara ini. Intinya mempromosikan miliknya sendiri dengan cara menjatuhkan dan menjelekkan orang lain. Seolah-olah itu salah semua, yang benar saya. Itu tidak boleh, saya gak suka. Rasulullah sendiri begini, at-tawaddu'u la yazidul abda ila rif'ah fatawaddu'u yarfa'kumullah alaikum. Berendah dirilah kalian semua. Jadi at-tawaddu berendah diri, at-tawaddu'u la yazidul abda ila rif'ah. Berendah diri tidak ada balasan baginya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Fatawaddu, maka berendah dirilah kalian semua, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Jadi artinya kita kalau berendah diri bukan berarti orang rendahan. Merendahkan diri bukanlah, jangan orang justru aku loh. Tapi justru orang lain seolah-olah di mata kita itu kita memandang dengan sebelah mata. Seolah-olah dia apa itu salah ini dan itu dukun, praktek apa di mata saya dukun. Sekarang kita bagi saudara-saudara kita yang mungkin anti dukun dan sebagainya. Anti dukun ya? Anti dukun. Ya, monggo. Sebelum Rasulullah datang itu sudah sekian tahun sudah ada namanya qadhi yang meramal bahwa besok akan ada utusan akhir zaman, yaitu Ahmad, Kanjeng Nabi. Itu siapa? Apa kiai? Bukan. Seorang dukun. Bahasa dulu qadhi. Kita pakai bahasa Jawa dukun. Itu terus Anda tahu asal mula kalimat dukun itu dari mana? Ya, mau dukun, mau paranormal. Dukun ya? Nah, bukan. Ini. Karena kemarin kan heboh dukun. Kiamat. Jadi artinya gini, biar kita tahu bahwa berarti kita memandang dengan sebelah mata dukun. Sekarang profesi dukun, qadhi itu apa sih? Dia tidak bisa memandang seperti ini, hitungan dan sebagainya, memandang wawasan jiwanya. Itu sebenarnya ulama. Siapa sih ulama? Al-uli innama yahshallahu min ibadil ulama. Orang yang lebih takut kepada Allah itu adalah ulama. Walaupun dia prakteknya dukun, dia tidak akan punya keistimewaan dari Allah tanpa dia pendekatan diri kepada Allah. Seorang dukun ngaku dukun tapi gak ampuh, kemandian itu karena ketakwaan, keimanan. Nah, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Banyak orang, nah ini contoh. Makanya saya seneng saudara-saudara saya yang pakai sistem-sistem pakai cara-cara atau pakai sistem pengobatan dengan cara ruqyah itu. Saya bangga sebenarnya. Dia bisa dengan bacaan Al-Qur'an, baca ini. Saya biasa baca Al-Qur'an kok. Tapi bukan untuk itu saya. Ada saudara saya pakai bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, memang wa nazzulu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul benar untuk pengobatan.
Tapi caranya bagaimana? Bukan dengan cara untuk lah dukun itu sampai nama tahu yang dibaca. Yang dibaca dukun itu apa? Sebenarnya banyak seperti saya yang dibaca loh. Ya ayat Al-Qur'an. Doa-doa yang dicetuskan para wali, para ulama, termasuk Imam Abu Hasan Sadzili, Imam Ghazali dan sebagainya. Loh, semuanya. Coba dibuka di situ kitab Syamsul Ma'arif, di sana pengobatan dukun. Mujarabah dukun. Nah, siapa? Ulama aja mengajar Syamsul Ma'arif mengatakan mengajarkan dukun. Bahasanya tabib. Nah, Rasulullah lah, contoh Rasulullah. Dukun itu sebelum kita, masih zaman Rasulullah sudah diajarkan. Atani Jibril faqala Bismillahi arkika wallahu aswika. Itu kalau saya makna saya orang Jawa. Teko malaikat Jibril dumugi dumateng Kanjeng Nabi, mongko mengendika Kanjeng Nabi utawa nyabda Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku nyuwuk sampean. Sampean ku tak suwuk tak tambani. Allah sing marasne sampean. Loh, berarti pelajaran dukun ini sepaham zaman Kanjeng Nabi enek. Siapa yang jadi dukun? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nambani Kanjeng Nabi. Atani sing dawuh Kanjeng Nabi. Ata tekoni ing ingsun iki basane santri. Ata tekoni ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril, faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, arkika nyuwuk sapa ingsun ing ira. Nambani sapa ingsun jeneng nang panjenengan Kanjeng Nabi, arkika mongko marasaken sapa Allah ka ing panjenengan. Lho, sing nambani dukun, sing nambani kiai, sing marasne Gusti Allah. Jadi bagaimana pendapat kiai tentang dukun? Loh, sekarang dukun itu yang disebut siapa yang bisa menyembuhkan aja, menyembuhkan kita, bikin penyakit bisa sembuh itu siapa? Allah. Berarti sing dipujo, sing didung-dungone nyuwune ning kene Gusti Allah. Mana yang keliru? Nah, ini pandangan masalah dukun. Dan banyak dasar-dasar lain dulu, saking bahasa sekarang aja lah. Zaman yang mencetuskan, yang meramal bahwa besok di akhir zaman akan ada nabi pungkasan itu Kanjeng Nabi itu dukun. Berarti jangan kita memandang sebelah mata masalah dukun. Itu hanya qauliyah, bahasa ucapan. Mungkin ada unsur-unsur politiknya juga ya. Iya, jadi karena kita orang Jawa harus diarani piye ya? Tabib ya gak mungkin. Tabib biasanya Cina. Sinse orang Cina. Orang Jawa. Lah, orang Jawa. Lah, kiai. Lah, kiai disebut ulama, datang ke ulama. Lah, kalau kita orang Jawa mengatakan dukun. Hanya beda kalimat aja, nyapa toko di permasalahan ini. Nah, ini. Makanya saya bangga kepada saudara-saudara saya yang praktek pengobatan dengan sistem ruqyah, itu bangga saya. Dia dengan bawa Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, alhamdulillah bisa memberikan pengobatan dan sama Allah dikabulkan, disembuhkan. Cuma satu. Lanjut, monggo. Saya enggak setuju. Dia mengatakan jangan datang ke kiai, jangan datang ke dukun, jangan pakai lapat-lapat begini, jangan pakai raja-raja seperti ini, jangan pakai keris, jangan pakai jimat, syirik. Ini saya enggak suka. Berarti intinya hilangkan kebiasaan mengatakan syirik dan sebagainya ya. Bukan sekedar syirik, jangan datang ke dukun. Mau gitu. Apa? Berarti secara nggak langsung mengultimatum, mengkebiri seolah dukun itu dipandang paling jelek. Loh, sekarang kabur itu. Sekarang siapa dukun? Tolonglah. Nah, tolong. Zaman kita ini baru era-era sekarang, era-era zaman kasultanan, kasunanan. Di situ di dalam kerajaan itu ada dukun dan ada seorang ulama yang menyatu. Ndak kok dukune ngelok niki ulama wali ngelok ni dukune tidak. Dan prakteknya para wali semuanya praktek dua-duanya. Mengajarkan ilmu agama. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, numbali tanah Jawa nggak ilmu perdukunan. Juga sama seperti yang dilakukan Ismoyo. Iya. Lah,
Dari situ karena tanah Jawa itu butuh supaya pemahaman ilmu agama, Syekh Subakir mendatangkan seorang ulama kon marai ngaji. Oh, gitu loh. Nah, ini banyak yang salah persepsi, Yai. Yeah. Bahwa ada yang mengatakan Syekh Subakir itu berperang dengan Sabdo Palon. Syekh Subakir bermusuhan. Bagaimana menurut jenengan pandangan itu, Kiai? Monggo. Ya perlu, yang jelas itu simpel aja lah. Perlu menambah wawasan, menggali ilmiah lebih dalam lagi, belajar lagi, buka sejarah lagi yang sebenarnya. Gitu aja. Nah, gini pemirsa ya. Ini tak teruskan, masih ada sedikit yuk. Oke, monggo, lanjut. Makanya ke saudara-saudara saya, kalau saya nggak boleh mengatakan saya punya pondok, maaf. Naudzubillah, bukan saya tazkiyatun nafsi, saya tahadus binimah, bukan membaikkan diri. Saya seorang pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Qadiri, Seneposari, Barujo, Siliragung, Banyuwangi. Ya, yang maskur disebut Ki Kembar, nggak asing lagi. Di sana saya diikuti banyak santri, banyak jamaah, dan diundang kemana-mana di Jawa, di tanah Jawa maupun sampai di luar Jawa. Di Malaysia juga pernah. Nah, jadi artinya saya punya pondok pesantren, tapi saya tetap bersatu dengan dukun. Katanya orang dukun, biar dikatakan dukun. Tapi memang saya dukun, kan jenengan kiainya, ya. Saya dukunnya. Jadi ini gini pemirsa ya, malam ini duel antara dukun dan kiai ini. Ini dukun datang ke pesantren. Saya katanya orang-orang saya kiai bersama dengan dukun. Apa? Karena praktek saya setiap hari saya mengobati pasien di sini macam-macam. Pasien di sini macam-macam. Orang gila, orang macam. Saya praktek dengan cara dukun. Saya satu sebenarnya. Bagi saudara-saudara saya yang mau praktek dengan sistem apa aja lah monggo lah. Tapi dengan catatan satu, saya mohon dengan hormat. Apa nggak bisa sih dengan cara nggak menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, atau melarang orang lain, kamu jangan datang ke dukun, jangan datang ke kiai, jangan minta ini jimat dan sebagainya, nanam ini dan itu, pasang ini. Apa nggak bisa dengan cara itu? Yang katanya dengan dalih itu syirik dan sebagainya. Barusan saya praktekkan ke santri saya itulah praktek yang sering dipraktekkan oleh teman-teman saudara saya itu. Nah, itu gimana itu? Kronologisnya, Kiai, monggo. Sebenarnya itu nggak sakit. Tapi kalau saya mau mengatakan dia sakit, bisa aja. Karena dianya sudah tersugesti ke jenengan ya. Sugesti kamu datang ke saya dan di situ sampean datang ke dukun. Sampean minta apa ke sang raja di rumah pakai jimat. Begini. Ini membahayakan. Besok saya ke sana. Buktinya. Perlu diruqyah. Sudah 2 poin. 1 menjatuhkan nama dukun, nama kiai. Nah, ini kamu bawa dukun, kamu nyuruh dukun, kamu datang ke dukun, kamu datang ke kiai, minta jimat, ini, bawa keris dan sebagainya, atau ini sudah cara nggak langsung menjatuhkan. Ojo ngul, kalau bisa ditulis, jangan kamu datang ke situ teko nang aku wae. Jadinya promosi. Jangan ke situ. Iku ku elek, iku ku salah. Datang aja ke saya bagus. Kalau boleh ditulis seperti itu. Sehingga dengan cara gimana untuk lebih meyakinkan, datangkan barusan saya praktekkan santri saya ini waras wiris gak ada apa-apa. Karena seperti saya undangkan, tidak perlu. Sampai kalau ingin mendalami ini boleh. Entah jin, gendruwo, mak lampir apa saya undang, saya masukkan ke santri saya. Mau saya masukkan. Otomatis Anda yang bisa mengeluarkan. Ya, saya keluarkan. Loh, kok bisa begitu? Itu trik. Ya, trik dengan ilmu saya, pemahaman saya bisa mengundang gaib, gitu aja. Energi gaib dan gaibnya saya masukkan ke situ, saya cabut kembali. Ini sebenarnya media, ada media elektro, ada media gaib. Ini harus pakai ilmu memang. Pakai ilmu. Tapi sebenarnya ini trik supaya orang itu yakin bahwa dia itu gara-gara pegang jimat, gara-gara tekan dukun, sehingga dia kehidupannya potong-pating untuk meyakinkan, nah ini bukti di dalam dirinya ada jin. Ya. Untuk pembuktian secara nggak langsung kepalanya dipegang itu sebenarnya memasukkan.
Betul. Masuk. Wah, akhirnya dia kadang muntah. Sekarang bisa saya praktekkan, kemarin ada ya, langsung di sini orang Lampung gini langsung gemeter semua. Wah, semua. Setelah gitu saya lepaskan lagi. Lega dia. Di situ kesempatan saya bisa bicara. Sampean gara-gara pegang jimat. Sampean pasang jimat di rumah. Sampean pasang itu. Nah, ini. Di dalam masuk itu karena bereaksi. Energi gaib di situ dimasukkan energi yang kotor, sehingga di situ akan mengeluarkan energi kotor sambil bongkari pagar-pagar, bongkari jimat, bongkari keris, ini bakar. Setelah itu dibuang, dicabut, selesai. Paham saudara-saudara? Jadi bukan saya nggak boleh percaya sampean. Itu juga keistimewaan, kehebatan diberikan oleh Allah. Hanya satu yang saya tidak suka. Oke lah, silakan. Pakai metode seperti ini monggo, tapi satu opo yo gak bisa dengan cara nggak menjatuhkan nama orang lain. Kalau bisa justru saling mendukung satu dengan yang lain. Ya kita menghargai orang lain, kita akan dihargai orang lain. Artinya gini, kalau sudah bicara masalah keilmuan batiniah itu semua sama kok. Keilmuan batiniah. Ilmu batiniah itu karena ilmu keyakinan, ilmu keimanan. Iman itu tidak ada bedanya. Iman itu yang bisa membedakan hanya 3 kategori. Imannya para nabi, imannya para wali dan ulama, imannya orang umum. Imannya para nabi yazidu wala yanqusu, tambah nggak pernah turun. Ilmunya wali, ulama, ini mirip dengan ilmunya ini. Ilmunya ulama kiai kata yazid, manusia biasa, manusia yang kusu, malaikat dulu. La yazidu wala yanqusu, tidak akan pernah tambah, tidak pernah surut. Imannya orang umum yang kusu wa yazidu, sekali tempo tambah, sekali tempo kurang, sekali tempo tambah. Nah, hanya ini aja. Kalau dukun sama ulama itu sebenarnya yang digali hanya 2. Satu untuk berangkat dari torekoh menuju hakikat, menimbulkan ilmu ma'rifat. Betul. Nah, jadi ilmu batin, ilmu ruh, ilmu dalam, semua ulama-ulama, para wali, ulama-ulama khaus semua pakai. Jadi ulama-ulama yang tingkatan khaus menengah ke atas semua pakai sistem apa yang dilakukan oleh dukun. Dan seperti itu adanya. Seperti itu adanya. Dari mana dasarnya? Boleh cross-check. Karena di dalam Ihya mulai juz 3 sampai ke 4 itu sebenarnya itu bagian dukun. Ya iku sing dipraktekne dukun. Jadi gini, kiai hanya baru ngaji 1-2 juz, beli sorban, bikin musola, sudah mengkafirkan dan memusuhi kiai lainnya. Itu bukankah seperti itu fakta yang terjadi sekarang? Iya, gini, makanya ada satu kalimat. Kalau kita ingin seperti hanya guru kita, jangan hanya melihat, jangan hanya praktek dengan pakaian dan lain sebagainya, tapi ikuti proses menjadi seorang ulama kiai. Dukun juga begitu, bukan hanya menirukan pakaian dan apa modelnya seperti, tapi apa yang pernah dialami. Dukun gak kira mandi nek gak tirakat poso. Jadi perlu ada sistem satu ilmiah batiniah. Jadi perlu. Jadi untuk proses menjadi dukun sama ulama itu sebenarnya nggak jauh beda. Semua tidak akan pernah berhasil tanpa harus tirakat riyadhah prihatin. Betul. Tirakat, ada tirakat melek, tirakat poso, tirakat meluwi. Ada tirakat riyadhah, melakukan sesuatu yang intinya mencapai ridhonya Gusti Allah. Nah, makanya saya kalau mengajarkan ke santri saya ada 3 poin. 1, kalau kamu ingin menjadi orang sukses, 1. Pertama, kalau kamu ingin jadi orang pinter, belajar ngaji yang benar, belajar ilmu yang benar, semuanya kamu pintar. Kalau menjadi orang karomah, kamu karomah, maka kamu harus tirakat riyadhah prihatin, tirakat poso melek ngeluwe prihatin, tirakat melek, tirakat poso, macam-macam puasanya. Terus ada prihatin itu artinya betul-betul mengolah hati, noto hati. Oh, aku ngelokne wong kae gak bener sampai lah itu. Ini prosesnya begini. Dukun juga seperti itu. Kalau ingin barokah, kita khidmah atau leladi atau nyantri. Nah, kenapa? Karena dari nyantri itu tahu apa yang dilakukan oleh guru.
dan diceritakan aku bien ini yang perlu ditirukan seperti itu. Hanya kalau pakaiannya sebagainya gak masuk. Orang kiai juga begitu. Nyinaoni riwayate seorang jadi ini para santri yang ada di depan ini mungkin jarang abamu mewedar seperti ini jarang toh. Nah ini satu kesempatan Romo Yainya mau memberikan wedaran ini harus diingat bener. Makanya ngeten Gus, kembali pada masalah dukun, tidak gampang sebenarnya. Kalau orang kepingin diakui seorang dukun, dengan cara sistem apa yang jangan katakan bahwa ini pakai ini memang bisa, tapi sekarang mutu dan hasil itu penting. Itu tidak bisa hanya kita kelabui dengan sistem doa. Mungkin dukun nggak mandi palingnya berlaku saya berapa bulan aja lah. Betul. Karena yang mengangkat kita ini bukan manusia, mengangkat dukun. Mengangkat dukun, mengangkat ulama kiai bukan pilihan, yang milik Allah sendiri. Betul. Jadi lah itu yang diukur. Jadi innallaha la yanduru min suwarikum wa samikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hatimu, kemurnian hatimu, niat hatimu, dan apa hasil dari hatimu yang kau lakukan. Jadi tidak cukup. Jadi Allah itu dadekne mandi, dadekne berhasil, makbul dan sebagainya karena hati kita. Di zaman dulu Syekh Abdul Qadir ada seorang ulama podo ampui. Kenapa Syekh Abdul Qadir yang karena hatinya yang Nah, makanya itu untuk zaman-zaman sekarang, era-era zaman sekarang ini banyak orang yang kurang iso ngaji ukur-ukur, wis praktek seperti ulama. Sehingga bisanya untuk menjatuhkan orang lain, mengafirkan orang lain, atau dukun baru muncul. Ini dukun yang hanya belum orang tahu poso, orang tahu melek, dukun begani kur turu lah capi turut. Ini bahaya. Jadi saya potong ya. Iya, jadi pemirsa, sering saya ngomong untuk ngetes seseorang itu sering tirakat atau tidak. Justru jam-jam seperti ini silakan ditelepon. Nah, itu biasanya kalau yang jam-jam seperti ini ditelepon, itu sudah dipastikan orangnya tidur. Atau begini saudara, luangkan waktu, jangan hanya 1 malam 2 malam. Perlu seminggu, 15 hari, 1 bulan, datang ke pondok saya atau gini Gus Gondrong ke Padepokan. Coba itu sekarang. Beliaunya jam segini sampai tidurnya jam berapa, makannya bagaimana, kegiatannya apa, sampai datang ke saya atau itu baru dilihat dari situ sudah. Dan nyamini mripate ngantuk apa ora? Kita masih 100 watt ini ya. Ini padahal jam berapa? Ini sekarang kita di jam 1:20. Tapi masih pagi nih ya. Aduh, kalau di sini nggak terasa. Benar, buktikan. Sampean jangan begini, bukan waktu segini aja. Buktikan sampean datang ke Padepokan atau ke Yayasan Nahdlatul Qadiri. Jangan 1 malam. Jangan 2 malam. 1 bulan. 1 bulan. Ayo. Lihat sekarang kiainya bagaimana. Sekarang ini Guse itu bagaimana. Ke Padepokan sana. Terus turunnya karena bojone kapan? Nah. Masya Allah. Wah, ini bener. Jadi gini pemirsa ya. Jadi itu yang saya sampaikan, yang diulas oleh Yai Kembar pada malam hari ini. Nah, ini ada satu lagi, Yai. Sekarang apakah bermain-main dengan energi ya? Kita sebut energi saja ya, yang seperti energi itu. gaib. Ini pasti nanti akan ada satu kalimat yang kontroversi. Itu kan seperti ini, itu kan santrinya sendiri. Apa bisa jika ke orang lain? Monggo Yai. Makanya gini, siapa aja yang ingin mencoba dengan seperti ini untuk pembuktian silakan. Bukan untuk sombong-sombongan ya pemirsa ya. Pembuktian bahwa hal itu ada. Betul ada dan bisa dipraktekkan ke siapa aja. Makanya dari teman-teman saya, saudara-saudara saya di luar sana, kenapa bisa dipraktekkan ke siapa aja? Karena memang itu bukan
bukan hanya trik, seperti hanya sugesti, seperti hanya karena hipnotis. Siapa yang mau, siapa aja lah, silakan datang. Atau mungkin menolak, nggak mau dihipnotis, bisa dibuktikan dengan kuasa Allah lah. Semua manusia nggak bisa apa-apa. Jadi gini, saya kasih dasar bagi saudara-saudara yang pintar ngaji sekarang. Betul. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu, wahai hambaku, sadarlah kalian semua. Kalian semua akan tersesat. Kiai dukun bisa tersesat. Kita semua akan bisa tersesat. Illa man hadaitu. Masih kita pintar ngaji dan sebagainya, wis kita penumpuk. Allah mengatakan, ya ibadi kullukum, kalian semua dhallun akan tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang kuberikan hidayah. Jadi kita benar itu bukan karena diri kita sendiri. Betul. Karena kita diberikan hidayah oleh Allah. Kita tidak akan pernah bisa benar, dan kita akan semua tersesat tanpa hidayah Allah. Ini pertama. Yang kedua, wa kullukum dha'if illa man qawaitu, kalian semua itu lemah. Kalian semua itu lemah. Illa man qawaitu, kecuali orang yang memberikan kekuatan. Kita bisa berpikir, kita punya kekuatan batin, punya ini semua kekuatan itu milik Allah. Tidak bisa. Tanpa itu kita tidur sudah lupa semuanya. Jangan menjaga harta hak milik kita, keluarga kita, diri kita sendiri. Kalau sudah tidur nggak bisa. Kita semua nggak bisa berpikir, aktivitas sebagainya tanpa kekuatan dari Allah. Wa kullukum fakir illa man aghnaitu, kalian semua itu miskin. Illa man aghnaitu, kecuali orang berikan jadikan kaya. Kita bisa beli tanah, beli rumah, ini semuanya kekayaan dari Allah. Karena itu wahai hambaku, sadarlah kalian semua, fas'aluni, mohonlah kalian semua kepadaku, uktikum, niscaya kalian semua akan kuberi. Berarti kesimpulannya semua itu tidak akan pernah terjadi tanpa kita mohon kepada Allah dan diberi sama Allah. Kelebihan yang dimiliki Gusti tidak bisa dia dicari begitu aja tanpa diberikan Allah. Ulama, kiai, dan berarti kalau begitu kalimat kullukum, Anda bisa. Kalau ada kemauan ke sana, mau ingin sampai jadi paranormal, ingin jadi dukun, jadi kiai, kalau melewat jalannya dan memohon kepada Allah, Allah memberi, tidak ada yang nggak bisa. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Berarti praktek itu bisa dipraktekkan ke siapa aja. Dan yang jelas yang utama itu kan kita mengharap ridho dari Allah. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, ini ngeten Kiai, pemirsa, kayaknya kalau kita bahas terus ini akan semakin asik. Jadi sobat Ki Joko Gondrong semua, kalau mau datang ke Pondok Pesantren Nahdlatul Qadiri, monggo. Jadi 24 jam. Selama ada niatan benar, kemana aja nggak akan pernah takut. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk menutup sesi ini ya, apa yang akan katakanlah pesan apa yang bisa Yai Kembar berikan pada pemirsa channel saya Ki Joko Gondrong? Mungkin ini nanti kita akan berlanjut di sesi-sesi berikutnya ya. Yai nggak keberatan kan? Tidak. Jadi monggo untuk menambah keimanan dari rekan-rekan dan umat semuanya, monggo Yai. Apa yang akan Yai sampaikan dalam hal keagamaan? Monggo katuran. Yang jelas begini, hasinu anfusakum qabla an tuhassabu. Koreksi diri kita sendiri dulu sebelum kita dikoreksi sama Allah. Jadi jangan koreksi orang lain dulu. Kalau kita mau mengoreksi orang lain, koreksi diri kita dulu. Ini pertama. Yang kedua, udahlah. Kalau kita ingin dihargai orang, menghargai orang lain. Kalau kita ingin, Masya Allah. Jadi intinya begitu. Yang kedua, kalimat ini sebenarnya simpel. Berarti kalau begitu kita jangan mudah untuk memandang dengan sebelah mata kepada siapapun. Bisa jadi pandangan kita itu salah. Karena keterbatasan ilmu, keterbatasan wawasan, SDM dan sebagainya. Jangan-jangan kita keburu menilai bahwa orang lain itu salah, menilai orang lain itu gak benar dan sebagainya. Justru kita, kalimat menilai kejelekan orang lain saja sudah agama melarang, apalagi memprovokasi. Ya, jadi artinya sekarang kalau memang saudara punya dasar mana yang untuk melarang, mengharamkan atau menjadikan suatu jangan kamu datang ke sana, datang apa? Dasar itu betul-betul digali asbabun nusulnya,
dan sebagainya. Datang kalau niatan kita apa, niatan silaturahim, apalagi kalau sekarang contoh sekarang musim corona seperti ini. Ya. Dulu setiap orang mengatakan berebut kursi, berebut kedudukan, berebut pentas, dan semua mengatakan seolah-olah aku. Tapi sekarang di masa-masa seperti ini, mana yang bangkit? Lalu umat-umat ini mau ikut siapa? Kalau sekarang orang panutan-panutan kita sudah nggak bisa, tidak mengerti dengan kita, keadaan kita dan sebagainya. Sekarang contoh dulu ada kalimat semuanya, kalau sholat untuk sempurnanya semua suruh rapat. Lah ini, masjid suruh ngosongkan, tempat-tempat ini kegiatan ini keagamaan dan sebagainya. Loh, contoh seperti ini. Lah ini sekarang kita seharusnya, makanya ada sistem-sistem. Sebenarnya bukan masjidnya harus dikosongkan, bukan jamaahnya harus dihilangkan, tapi cara antisipasinya. Oh, sampean sakit jangan, sampean sehat silahkan. Berarti ada artinya upaya kita pencegahan itu betul-betul positif. Nah ini sehingga mana silaturahim dan sebagainya. Silaturahim dulu semua orang menganjurkan semua silaturahim karena banyak begini. Secara nggak langsung gini saudara, kita kembali kepada keimanan. Jadi intinya karena ini ada kita mengupas di depan tadi masalah kesultanan dan kasunanan. Intinya jangan pernah memecah belah di antara dua ini. Apa itu kalimat dukun, kalimat ulama, kiai dan sebagainya. Intinya siapa yang bisa kita ikuti, siapa yang bisa kita menjadikan panutan untuk membawa keselamatan kita dunia dan akhirat, itulah. Ulama tidak tentu harus menampakkan sepertinya pakaian seperti saya. Sekarang kita lihat siapa gurunya Imam Ghazali, tukang sol sepatu. Banyak kisah-kisah yang justru naudzubillah banyak ulama-ulama su yang penampilannya seperti saya tapi hatinya busuk. Ini banyak. Hati-hati, apalagi yang nggak pakai saya. Kalau ini masih sungkan. Apalagi jangan pernah menjelekkan kiai, ulama siapapun atau dukun siapapun. Bisa jadi kita sebenarnya lebih jelek daripada itu. Siapapun bentuknya mencela orang lain, itu sudah larang. Mencela, menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain tidak boleh. Nah, kalau demikian ya, sebenarnya kita ini ingin keselamatan. Sekarang apa tujuannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah uluk salam itu untuk kita mendoakan orang lain biar selamat. Berarti kepedulian kita supaya orang lain. Makanya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kupas untuk menutup. Assalamualaikum. Ini doa. Semoga engkau selamat. Dengan kata lain, kepedulian kita mendoakan orang itu semoga selamat. Kalau sudah kita itu mau peduli sama orang lain, maka wabarakatuh warahmatullahi rahmatnya Allah akan untuk Anda. Wabarakatuh berkahnya untuk Anda. Dengan kalimat lain, jika percuma kita berharap barokah, percuma kita berharap cintanya Allah, rahmatnya Allah, kalau kita nggak peduli sama orang lain. Tidak usah kita berharap itu, asal kita peduli sama orang lain, maka rahmatnya Allah untuk kita, barokah untuk kita. Makanya kesimpulannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap barokah, rahmat dengan cara peduli orang lain. Peduli orang lain, menghargai orang lain, maka kita rahmat Allah akan turun dan barokah untuk kita. Itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu nasihat-nasihat atau petuah dari Yai Kembar. Nanti akan kita sambung lagi dengan sesi-sesi yang lain mungkin ya, Yai ya. Jadi nanti akan kita sambung lagi dengan sesi-sesi yang lain. Bagi rekan-rekan saya yang penasaran, baik ke Ki Joko Gondrong atau dengan Kiai Kembar, Ki Joko Gondrong ada di Padepokan Ki Joko Gondrong Sumber Sewu Muncar. Sedangkan Kiai Kembar ada di monggo Yai. Seneposari, Barujo, Siriragung, Banyuwangi. Yayasan Pesantren Nahdlatul Qadiri. Dan di sini banyak kegiatan-kegiatan. Contoh sepertinya kalau ini barusan kita bicarakan tentang masalah spiritual. Kalau besok malam sampai ikut zikir dan doa bersama bisa disaksikan. Kalau mau ikut bisa tiap malam Jumat atau tiap bulan tiap malam Ahad lagi. Banyak berdatangan dari beberapa wilayah jamaah yang datang ikut zikir dan doa bersama mohon kepada Allah. Di situ pemirsa ya, silahkan mau ke tempat
Ki Joko Gondrong monggo, mau ke tempat Kiai Kembar juga welcome. 24 jam terbuka. Ya. Nggih, Yai. Dan yang terakhir Gus, nggih. selama andaikan toh di Padepokan Ki Joko Gondrong. Ki Joko Gondrong, andaikan toh itu selama saya ada di luar kota, andaikan ingin mungkin bisa dialog di sana atau di sini atau mungkin apa curhat atau apa, mungkin saya bisa meluangkan waktu untuk ke Padepokan. Jadi seperti itu. Nah, ini biar ngarap berkahipun, Yai. Monggo ditutup dengan doa. Monggo katuran. Amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al ijtima'ana sababan linaili ridhoika ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami malam ini bersama Gus Gondrong, Ki Joko Gondrong, bersama semua ini santri banyak di sini semuanya. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami dan bersama pemirsa saudara-saudara saya di luar sana semuanya ya Allah. Ij'al ijtima'ana sababan linaili ridhoika ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan ridho darimu ya Allah. Amin. Maghfirah ampunan darimu ya Allah, rahmat berkah darimu ya Allah. Dengan berkahnya Ramadan ya Allah, di penghujung Ramadan ini ya Allah, dengan berkahnya Lailatul Qadar, berkahnya silaturahim, barik lana ya Allah. Berikanlah keberkahan untuk kami, keluarga kami, wilayah kami semuanya Allah. Berkah panjang umure, berkah kesehatan nih, tentrem keluarga nih, lancar usaha nih, murah rizki nih, hasil maksud dan kabul aja nih. Selamat mulya dunya lan akhirati. Wa barik lana ya Allah, sahil alaina wa yassir lana umurana mur dunya wal akhirah. Ma'arahati li qulubina abdanina wassalamata wal afiyah bid-dini wad dunya wal akhirah. Wa nawwir qulubana ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala sesuatu yang ngotori hati kami, sehingga hati kami gelap, hati kami ya Allah kotor, sehingga mudah ngotori orang lain ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, murnikan, jernihkan hati kami ya Allah, sinari terangi hati kami ya Allah binuril hidayah, sehingga kami tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kami lakukan dan mana harus kami tinggalkan ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, sinari terangi hati kami ya Allah binuril hidayatika, dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Kama nawartal arda binuri samsikal kamari birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallimna wa ahlina wal muslimin wa sallimna wal mu'minin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Selamat sedaya nih, kula sampeyan keluarga masing-masing aman selamat, hamil usahane profesi ini aman selamat, lingkungan wilayah kita masing-masing aman selamat, khususnya Banyuwangi tercinta aman selamat, iman Islami aman selamat. Salimna wa salimhum min afatid dunya wa adzabil akhirah min fitnati hadzal zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bisiril Fatihah.